Langsung aja saya serahkan kepada Ria dan David, Rianti dan David yang akan memimpin pujian pada malam ini. Ya, terima kasih Tante Nila. Mari teman-teman kita angkat satu pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu apa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita coba angkat pujian ini dari awal. Ku tahu Bapa pelihara kami setiap hari. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita buka ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan sampai hari ini. Nafas masih Engkau berikan kepada kami, keluarga kami. Kami bersyukur untuk keluarga Sekinah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan. Kami yakin Kau punya rencana Tuhan atas keluarga kami Tuhan. Hari ini kalau sebentar kami akan membuka ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja, Engkau urapi juga Tante Nila yang akan share firman-Mu, kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, mari kita angkat satu pujian di hadapan Engkau baik, sungguh baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu,
kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Apapun yang terjadi, kita mau katakan Tuhan Yesus baik ya, teman-teman. Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi katakan mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Saya serahkan kembali ke Tante Mila untuk memimpin dalam doa. Puji Tuhan, kita nyanyikan lagi satu kesempatan. Ayo Ria, mulai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Adalah kesempatan. Hidup ini Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini untuk jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nanti Bapak Filipus akan berdoa untuk firman Tuhan. Komit ya? Enggak ada. Oh. Kayaknya dia punya speaker ini. Halo? Suara Tante kedengaran nggak ya? Kedengeran, Tan. Tadi Filipus berdoa, Tante nggak bisa dengar suara Filipus. Apa yang lain dengar? Enggak, Tan. Oh, Iya, tadi nggak kedengaran. lupa Iya. di-unmute. Udah di-unmute, cuman emang Oh. suaranya. Iya, kecil ya suaranya ya. Puji Tuhan, selamat malam. Setiap kita masih bisa berkumpul begini, kita bersyukur ya. Berarti kita masih sehat ya. Setiap kita masih bisa beribadah bersama-sama begini, berarti kita masih punya kesempatan gitu. Makanya tadi Tante ajak nyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi beberapa hari ini ada banyak kedukaan yang kita alami. Jadi itu harus jadi satu pemikiran buat kita. Ya, ada banyak kesempatan kalau kita tidak gunakan dengan baik, maka kesempatan itu akan berlalu begitu saja tanpa memberikan arti apa-apa selagi kita hidup. Nah, malam ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan, bahwa ada orang
yang masih memiliki kesempatan kedua, ada orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi, yaitu tiba-tiba harus pergi meninggalkan kita semua. Tapi ada orang yang sepertinya tidak tertolong lagi, tahu-tahu Tuhan sembuhkan dan bisa tertolong. Nah, itulah yang disebut masih ada kesempatan yang kedua, ya. Ada banyak orang bersaksi kepada saya setelah dia lepas dari sakit COVID yang begitu parah, tapi bisa menang gitu. Artinya kan kalau menang artinya sembuh gitu ya. Sampai dia bilang, ini tante, ini betul-betul kesempatan kedua buat saya gitu. Ada satu orang teman gitu ya, teman saya, begitu berat COVID yang dia alami, sehingga ketika dia sembuh, dia bilang ini betul-betul kesempatan yang kedua. Nah, ketika kita memiliki kesempatan yang kedua, itu kita harus betul-betul mempergunakan waktu yang masih dipercayakan kepada kita, ya. Jadi kita harus mengerti bahwa hidup dan mati adalah bagiannya Tuhan. Kita bisa terlahir ke dunia, diizinkan hidup di dalam dunia, terus kita mati, itu Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan. Namun untuk mengisi kehidupan itu, selama kita dipercaya hidup di dalam dunia itu, di dalam dunia ini, itulah bagian kita. Bagian kita adalah mengisi kehidupan kita yang dipercayakan dengan baik, dengan bijaksana, menurut kehendak Tuhan. Itu sebetulnya yang Tuhan mau dari kita, ya. Maka itu saya katakan bahwa setiap hari adalah kesempatan buat kita. Setiap hari yang kita lalui itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berubah, sebuah kesempatan untuk kita berubah, sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki hari-hari yang, oh iya kemarin dulu kayaknya saya kurang setia sama Tuhan. Sekarang saya diberikan kesempatan masih hidup sama Tuhan, saya mau memperbaiki. Jadi ada komitmen untuk kita berubah menjadi lebih baik. Karena kita diciptakan bukan untuk mati sebetulnya. Kita diciptakan untuk memiliki hidup yang kekal. Tuhan ciptakan kita untuk memilih hidup yang kekal. Tapi akibat dosa, maka ada kematian jasmani. Jadi kalau kita diperhadapkan pada kematian, itu karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Karena Allah ciptakan kita bukan kita untuk mati secara jasmani, untuk sebuah kehidupan yang kekal, terus kita menjadi mitra kerjanya Allah. Tapi karena manusia yang pertama sudah jatuh dalam dosa, dan dosa itu terus sampai kepada zaman kita, maka umur manusia pun tidak lagi kekal, tapi makin lama makin pendek, makin pendek, makin pendek gitu ya. Nah, maka itu kita harus berkata setiap hari yang masih bisa kita nikmati, yang masih bisa kita lalui, itu adalah kesempatan untuk kita koreksi diri, kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kesempatan untuk kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk, menjadi lebih baik. Makanya saya sedih kalau ada orang nggak mau beribadahnya dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang beribadahnya, nanti kalau ada waktu aku datang, kalau nggak ada waktu enggak. Jadi Tuhan bukan prioritas yang utama. Nah, maka itu kata saya Kamis yang lalu, waktu kita sharing kesaksian dan kita belajar sedikit tentang firman Tuhan, tentang penampian, maka itu harus menjadi pemikiran yang sungguh-sungguh buat kita. Kan selama ini kita nggak pernah mikirin bakal ada pandemi yang seperti ini. Dan kita masih berharap pandemi itu hanya 1 tahun. Ternyata sekarang udah mau memasuki tahun yang kedua. Berapa bulan lagi kita udah memasuki tahun yang kedua. Sudah hampir 2 tahun. Ternyata bukan makin berkurang. Sekarang dikatakan lagi puncaknya lagi. Indonesia tadi diberitakan Indonesia tuh di seluruh dunia negara yang kedua
menjadi itu banyak COVID-nya begitu. Aduh sedih ya. Bukannya menjadi kita lihat negara-negara lain vaksin berjalan dengan baik sehingga herd immunity-nya terjadi sehingga mereka bisa tidak usah pakai masker. Ada beberapa negara yang sudah seperti itu karena vaksinasinya berjalan dengan baik. Di kita kan belum, masih ada yang takut, masih ada yang nggak mau. Padahal ini virusnya sangat berbahaya sekali. Terlebih lagi lihat the list doa yang saya buat setiap hari itu bertambah dan bertambah. Memang banyak yang disembuhkan tapi ada beberapa juga yang dipanggil Tuhan. Itu kan sedih sekali ya. Yang dipanggil Tuhan itu membuat kita sedih. Kita asal berdoa, saya kepengen dia sembuh. Tapi ternyata kadang-kadang Tuhan beracara yang lain. Nah, maka kita mau lihat sekarang di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai, kita lihat Mazmur 90 ayat 1 sampai 4. Mazmur 90 ayat 1 sampai 4. Mazmur 90 adalah doa Musa, ya. Doa Musa kepada Tuhan. Doa Musa, abdi Allah Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, akan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Coba ayat yang kelima. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Sampai di situ ya. Jadi ayat ini, doa Musa ini di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 yang kita baca, itu kehidupan manusia diperbandingkan dengan kekekalan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Musa berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Musa berkata tentang bahwa Allah yang dia sembah itu adalah yang kekal. Ayat 2 dibilang gini, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Berarti Allah itu Allah yang kekal dibandingkan dengan manusia yang kita ini manusia yang fana. Jadi Allah itu bersifat kekal, manusia itu bersifat fana. Ayat yang ketiga menyatakan itu. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Jadi Tuhan bersifat kekal, manusia bersifat fana. Kalau Tuhan tidak terikat dengan waktu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, berarti Tuhan itu tidak terikat dengan waktu. Tetapi manusia terikat dengan waktu. Manusia dikatakan seperti rumput. Hidupnya singkat. Itulah kefanaan manusia. Sampai di ayat yang keberapa tuh dikatakan yang sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Berarti 1000 tahun dibandingkan hanya 24 jam. Buat Tuhan, 1000 tahun itu ternyata hanya 1 hari 24 jam. Maka Musa berdoa berkata, begitu singkatnya hidup kami, seperti rumput. Hari ini dia tumbuh, sore dia udah layu, besok sudah tidak ada. Begitu singkatnya hidup kita. Kalau Musa berkata 70 sampai 80 tahun umur manusia, karena Musa melihat waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati padang gurun untuk menuju Kanaan, dari umur manusia yang ratusan tahun
Berkurang, 120 berkurang lagi sampai di bawah 100. Akhirnya Musa berkata, hanya 70 tahun. Kalau 80 tahun itu sudah bonus, di atas 80 tahun penderitaan dan kesusahan. Dan itu terbukti sampai sekarang kan. Kalau orang dulu hidup masih umur panjang, masih sehat. Ya, kalau kita lihat yang dulu-dulu di daerah 90 tahun masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, apalagi orang-orang di Tiongkok situ. Sekarang kita lihat umur 70 aja rasanya udah tua rentak banget. Kecuali orang-orang tertentu yang masih kelihatan sehat 70 tahun. Saya berharap 70 tahun nanti saya juga masih sehat gitu ya. Jangan sampai kayak nenek-nenek bongkok gitu. Jadi makanya saya juga mau hidup sehat, sehat jasmani, sehat rohaninya. Baru kita bisa kuat jasmani dan kuat rohaninya ya. Nah, bicara tentang kekekalan dan singkatnya hidup manusia itu, nah, ini harus menjadi pemikiran yang serius bagi kita. Kenapa saya katakan pemikiran serius? Pengkhotbah 7 ayat kedua, Salomo menulis pengkhotbah itu di masa tuanya. Berarti dia sudah mengamati kehidupan manusia itu sedemikian rupa Salomo. Ya, maka dia berkata pengkhotbah 7 ayat kedua, ke rumah duka lebih berharga, lebih berarti, lebih baik daripada ke rumah pesta. Terus dikatakan begini, hendaklah yang hidup memperhatikannya. Hendaklah yang hidup memperhatikannya. Kenapa ditulis begitu? Apa maksudnya? Maksudnya begini, ketika kita pernah pergi ke rumah duka, kita diingatkan betapa singkatnya hidup. Kemarin kita lihat dan kita sedih sekali. Yusak meninggalkan kita dulu, adiknya Yosef, dalam usia 34 tahun. Padahal dia sudah makin sehat, makin segar gitu ya, dan dia bisa chat begitu indah dengan saya. Tahu-tahu tengah malam chat indah itu Senin sore, Selasa pagi subuh itu ternyata Tuhan panggil dia. Nah, ketika kita diperhadapkan seperti itu, pengkhotbah mengingatkan kita bahwa hendaklah yang hidup memperhatikannya, yang hidup memperhatikannya. Artinya kita diingatkan betapa singkatnya waktu itu. Maka kita perlu hidup bijaksana, kita perlu cerdik. Maka di awal tadi saya katakan bahwa mati dan hidup adalah bagiannya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Tetapi di dalam antara mati dan hidup itu kan kita harus menjalani sebuah kehidupan, kita mengisi kehidupan kita. Nah, di dalam kita mengisi kehidupan kita itu bagian kita, bukan bagiannya Tuhan. Disitulah yang nanti akan menentukan akhir dari kehidupan kita itu, akhir yang baik, akhir yang menurut kehendak Tuhan, akhir yang berbahagiakah seperti yang firman katakan, atau kita mengakhiri kehidupan kita, atau kita boleh sebut final moment, yaitu saat terakhir kita itu dengan baik atau enggak. Saya ingat kesaksian waktu pilot apa ya tadi saya ada tulis namanya, Rico Seta Mavela. Ingat nggak waktu gempa di Palu yang begitu hebat? Pilot ini kan anak Tuhan, tiba-tiba dia diingatkan oleh Roh Kudus untuk lepas landas 3 menit lebih cepat. 3 menit lebih cepat. Tapi dia menuruti apa yang kata Roh Kudus itu untuk berangkat dulu lebih cepat 3 menit. Ternyata ketika dia berangkat lebih cepat 3 menit, ketika dia lepas landas, terjadilah gempa bumi yang hebat di sana. Kalau dia tidak terbang pada waktu itu 3 menit lebih cepat, mungkin dia dan seluruh penumpangnya dikatakan akan mati semua. Dan temannya yang tidak mau mempercepat itu, temannya namanya Antonius Gunawan. Dia harus kehilangan nyawanya ketika dia bertahan sekian menit untuk memandu pesawat Kapten Mavela ini lepas landas. Jadi temennya nggak mau, dia bilang oke deh lu terbang dulu dah, dia nggak usah.
Nah, ketika dia terbang itulah dia selamat dengan seluruh penumpang dan temannya itu Antonius Gunawan itu meninggal. Kita lihat. Beda 3 menit doang antara kapten itu dengan temannya itu. Yang satu lepas landas dan dia selamat, dia punya kesempatan yang kedua berarti. Temannya yang lebih baik menunda, nggak mau ikuti sesuai schedule, akhirnya dia meninggal. Dia tidak punya kesempatan lagi yang kedua. Final momennya udah terjadi waktu saat itu juga langsung dia dipanggil Tuhan meninggal. Nah, ini sebuah misteri ilahi yang nggak ada orang bisa tahu kejadian seperti ini. Ya, kita melihat jarak antara maut dan kehidupan itu dengan peristiwa ini cuma 3 menit loh. Antara maut dan kehidupan itu hanya 3 menit. Bisa nggak kita raih kesempatan itu? Kalau ada Roh Kudus, kita peka, kita bisa raih itu kesempatan seperti kapten pilot itu. Tapi kalau nggak bisa, ya udah kita nggak punya second chance, ya kita nggak punya lagi kesempatan yang kedua. Nah, kita tidak dapat mengetahui karena ini rahasia ilahi. Ya, kematian itu dikatakan misteri, ya. Tapi itu rahasia ilahi artinya rahasia Allah. Itu bagiannya Allah yang hanya akan terjawab ketika kita ada di seberang sana. Di Firdaus kah? Atau di neraka kah? Nah, nanti itu baru ada jawaban yang pasti. Nah, kita menyesalkah di sana atau kita berbahagia di sana? Itu yang menentukan adalah sekarang. Ketika kita bisa mengisi kehidupan kita, inilah yang menentukan kita sekarang nanti. Adakah kita di Firdaus atau kita ada di neraka yang kekal, ya? Nah, makanya ini selalu saya tekankan menjadi pemikiran saya. Saya mendisiplinkan diri saya, jangan sampai saya ada di tempat yang salah. Saya mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, saya harus ada di tempat yang benar dan pasti yang firman Tuhan janjikan kepada orang yang setia kepada Tuhan. Kita harus gitu, ya. Nah, melalui tadi kesaksian yang saya itu tentang kapten itu, maka kita harus mengkoreksi diri, ya. Sudahkah dalam hidup kita ini kita sudah mempergunakan sudah mempergunakan belum kesempatan ini dengan baik? Yang tahu jawabannya adalah Anda sendiri. Yang tahu jawabannya adalah saya sendiri. Sudahkah saya sudah mengisi hari-hari ini dengan baik? Sudahkah saya melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, mengasihi orang lain, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini dalam sekali artinya, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kamu mengabdi kepada Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang nggak peduli kepada orang lain. Yang penting dia dan keluarganya hidup bahagia, berkecukupan. Dia nggak mau tahu orang lain di depan dia, temannya susah atau enggak. Ini udah nggak menjalankan hukum yang kedua. Nah, sekarang kita keluarga Sekinah, di dalam masa pandemi ada banyak hal yang terjadi di hadapan mata kita. Mari kita mau sama-sama mengisi kehidupan kita dengan menjalankan apa yang Tuhan mau. Menurut kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita baca Efesus 5 ayat 15. Kita lihat Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 katakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Firman Tuhan bilang sampai begitu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 3 ini yang selalu saya simpan di dalam hati saya, selalu saya ingat. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, maksudnya adalah dengan cerdas.
dengan waspada, berhati-hati dengan seksama. Artinya bukan kita perhatikan sepintas lalu, oh kayak gitu ya udahlah. Tidak, dengan seksama artinya perhatikan. Oh ya ini masanya sulit sekali. Kita harus cerdik menyikapi waktu yang ada. Terus kita harus waspada. Jangan sampai kita mati konyol. Kita harus bersikap sangat hati-hati. Nah itu yang dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu dibilangin dia dengar, tapi dia tidak mau lakukan. Tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang arif, dia akan melihat, oh ini keadaan bahaya dan dia waspada. Waspada, jangan sampai aku terjebak di dalam dunia yang jahat. Ya, kan ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Coba lihat sekarang ini, nggak ada ampun kalau udah kena COVID. Kalau kita punya komorbid, kalau kita punya kelemahan, misalnya kita tubuhnya lemah, kita masih ngeyel, kita masih nantang corona, kita masih nantang itu firman Tuhan, apa? Kita sombong rohani, jangan. Ini waktunya perhatikanlah dengan seksama. Cerdik, waspada, hati-hati. Ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Dengerin hoax terus. Hoax itu bisa juga kita artikan adalah fitnah. Yang nggak benar diceritain terus bikin orang bingung. Janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang punya maka saya bilang, kalau kita udah terkena COVID, kita ngerenungin hidup. Kalau kita hidup, berarti kita menang melawan dia. Kalau kita gagal, berarti kita kalah terhadap gitu kehendak Tuhan. Makanya, mari sekarang nih, walaupun ibadah cuma online, kan memang hari Kamis itu jam ibadah kita, hadirlah Anda di online itu. Ya, usahakan untuk hadir. Kalau enggak, kita nggak punya kesempatan loh. Kalau kita main-main, kita nggak punya kesempatan lagi. Kesempatan yang kedua nanti. Saya paling takut kalau pada waktu Tuhan panggil, saya dalam keadaan tidak beriman. Saya paling takut seperti itu. Saya usahakan, imannya saya itu harus semakin meningkat. Supaya kapanpun Tuhan panggil saya ada dalam keadaan yang memang saya hidup di dalam kehendak Tuhan. Berarti hidup saya tidak sia-sia. Maka saya seperti orang diuber-uber waktu. Ketika Yohanes 10 ayat 10 Tuhan taruh di hati saya, itu saya seperti diuber-uber waktu. Artinya, ayo jangan main-main lagi. Ini zamannya udah bukan zaman kayak dulu lagi, kita bisa berleha-leha. Kita boleh ibadah, nggak ibadah, jangan sekarang ini. Ingatin teman-teman kita. Hari Kamis mungkin kalau kita ibadah offline, kita nggak bisa datang. Pulang kerja malam nggak keburu. Tapi sekarang kita WFH, work from home. Kita atur waktu kita, oh iya jam 7 saya harus ibadah. Walaupun kita cuma duduk begini. Saya senang anak-anak Sekina kalau lagi ibadah semua pakai bajunya rapi. Kayak kita benar-benar ibadah. Jangan pakai daster. Kita ibadah gitu loh. Kita ini ibadah. Kayak itu saya setiap mau tampil gitu saya nggak mau sembarangan. Saya lagi ibadah ini loh. Ibadah online. Tuhan yang kita sembah itu omnipresent. Dia hadir di mana aja. Apalagi ketika kita bersatu hati seperti ini, Tuhan tuh hadir loh di dalam keluarga kita. Dia hadir di dalam keluargaku, dia hadir di dalam keluargamu. Dia ada saat ini. Dia tahu kita sedang menangis karena apa. Dia tahu kita menderita karena apa. Saya kasih kesaksian dikit, nanti kita akan dengar sharing dari Yosef. Karena begini ya,
Saya merenungkan Yusak itu indah banget. Memang secara manusia kita sedih, luar biasa sedih. Saya waktu dikabarin aja saya sampai kagak sadar, saya tuh nangis segugukan sama mamanya Yosef. Jam 3, Menila, Yusak udah nggak ada. Saya nggak bisa jawab, saya langsung nangis spontan gitu. Karena dia baru aja bilang, saya hari Rabu lepas oksigen, saya mau pulang, Tante Nila. Aduh, itu luar biasa. Tapi ketika saya ngerenungin semuanya, itu indah banget. Akhir hidupnya itu indah banget. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia bilang, aku sudah sembuh. Hari Rabu, aku lepas oksigen, aku pulang, Tante Nila. Itu target saya. Sampai saya bilang, benar, itu targetmu. Harus punya target. Karena imanmu sudah naik level, kata saya begitu. Saya kan juga nggak tahu kalau Yusak ternyata mau pulang ke rumah Bapak. Jangan takut. Terus sampai saya bilangnya, jangan khawatir, jangan takut. Kamu sudah sembuh. Kata saya begitu. Iya Tante, sampai berapa kali diulangi, iya Tante, Yusak sudah sembuh. Jadi saya merenungkan indah banget. Indahnya begini. Ini sama Yosef diposting nih, dia punya WA kepada saya nih. Saya kalau baca ini masih keluar air mata saya, ya. Harus diimanin, harus tuh dia bilang Yusak makin semangat. Target hari Rabu, Yusak udah lepas oksigen dan pulang ke rumah. Terus dia bilang hari Sabtu tiba-tiba kepikiran bernasar kepada Tuhan. Dia bernasar kepada Tuhan. Sampai saya bilang nasarnya harus dibayar. Kamu sharing dengan istri supaya istri mendukung. Iya Tante, istri saya sudah setuju katanya. Jadi ketika ini udah berlalu, kemarin saya ngerenungkan itu Yusak di hari terakhirnya dipimpin oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Sebab dia ada di satu tingkat iman yang tinggi, di mana dia sedang berharap sama Tuhan, dan dia yakin dia sudah sembuh, dan dia yakin Tuhan sudah menolong dia. Ini satu tingkat iman yang luar biasa. Ternyata Roh Kudus memimpin dia sampai dia bernasar. Sampai dia bilang terima kasih. Sampai dia bilang dia mau pulang. Indah ya. Jadi kemarin itu baru terpikir sama saya ngerenungin hidupnya saat-saat terakhirnya. Ketika kita sama-sama doa. Saya bilang Tuhan, kematiannya memang bikin kami sedih luar biasa. Tetapi kalau kami telusuri satu-satu, indahnya luar biasa. Lihat yang terakhir dia bilang terima kasih banyak ya Tante Nila untuk semua support dan doanya selama ini. Yusak nggak tahu harus balas kebaikan Tante Nila bagaimana. Yusak dukung pelayanan Tante Nila. Aduh, rupanya itu perpisahannya. Rupanya itu dia kasih salam perpisahan buat saya. Duh, ilah saya bilang, Tuhan begitu indahnya dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dia meninggal bukan dalam ketakutan. Yusak meninggal bukan dalam ketakutan. Dia meninggal di dalam iman yang tinggi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saya berani katakan itu. Itu kata-kata yang terakhirnya. Yang membuktikan bahwa dia lagi betul-betul di level yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita sekarang masih hidup, ayo kita lagi berjalan bersama-sama. Kita lagi berjalan bersama-sama menuju final moment, menuju saat akhir hidup kita nggak tahu kapan. Kan ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Kita nggak tahu kapan. Tapi tugas kita adalah mengisi kehidupan itu sebijaksana mungkin. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, itu bagian kita. Tapi kematian adalah bagiannya Tuhan. Itu bagian kita adalah perhatikan bagaimana kamu hidup. Karena hari-hari ini jahat. Kita nggak mau tahu lah ini konspirasi politik lah, apalah yang dokter ini bilang itulah begitu. Kita nggak mau tahu dan kita nggak ngerti. Yang kita tahu sekarang ini kita diintimidasi oleh corona. Mau keluar takut, mau beli makanan takut. Ketemu orang kesenggol dikit aja udah parno. Aduh, tadi kesentuh dia cepet-cepet tutup cuci tangan. Jadi kita ini setiap hari diintimidasi oleh ketakutan, kekhawatiran.
Kalau dalam keadaan begini, itu yang firman Tuhan Efesus 5 ayat 15, 16, 17 katakan hari-hari ini adalah jahat. Kita masih berleha-leha, kita masih nggak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, kita masih main-main, nggak perlu ibadah online, nggak ada artinya. Jangan, nanti kamu nyesal. Nanti kamu nyesal. Buat apa kita iring Tuhan? Ya, kalau kita akhirnya kematian kita sia-sia. Ini kalau bicara begini, ini bukan berarti kita, ngomongnya kok serem amat. Bukan, tapi kita memang harus pikirkan ini. Khotbah kematian itu bukan hanya di rumah duka, bukan. Selagi kita masih hidup, masih seger, ingatan kita masih sehat. Kita harus pikirkan itu. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, nyanyikan terus lagu itu. Ketika engkau lemah, ketika engkau malas ibadah, hidup ini adalah kesempatan. Masih nggak kamu punya kesempatan nanti? Kalau nggak punya kesempatan, udah megap-megap mau bertobat, kata Tuhan kan langkah terakhir yang menentukan. Langkah yang terakhir menentukan tuh bukan berarti ketika megap-megap, ya Tuhan aku mau sungguh-sungguh. Bukan begitu langkah terakhir. Langkah terakhir adalah sisa hidup umurmu. Isilah itu dengan bijaksana, ya. Tadi yang kesaksian pilot itu sungguh luar biasa ya, biar udah lama ya, kalau kita dengar lagi, ulangin lagi, itu ajaib banget. Itu ajaib banget Tuhan melindungi. Kalau Tuhan, belum waktunya Tuhan tuh, Tuhan lindungi seperti itu. Ibrani 9 ayat 20 katakan gini, manusia satu kali akan mati, setelah itu akan dihakimi. Jadi suka atau tidak suka, ini harus dikotbahkan. Suka atau tidak suka, karena setiap orang akan mati. Secara jasmani, rohnya pulang ke rumah Bapa. Nah, rohnya itu kekal. Karena kita menerima napas kehidupan itu adalah dari roh yang kekal itu. Ibrani 9 ayat 27. Ayat 27. Terus 27. Tuh. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi semua akan mati. Nanti ada pengadilan Kristus. Segala perbuatan kita akan dibacakan di situ. Tapi kita nggak usah takut kalau selama hidup kita benar, selama hidup kita betul-betul jalanin, kita nggak usah takut. Maka itu segala perbuatan kita itu yang akan menyertai kita sampai akhir hidup kita, dan itu yang dinilai oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Saya cuma mau mengingatkan, mari kita sungguh-sungguh. Sekalipun kita ibadah online, nih dengarkan ya, Tante ulangi berkali-kali. Hadirlah di dalam ibadah. Anggap kita beribadah di gereja. Ini waktu buat Tuhan yang sudah kita tetapkan. Tiap Kamis aku ibadah Sekinah. Tiap minggu aku ibadah umum. Jangan gak hadir, berarti kamu gak ibadah. Ketika kita bersatu begini, dia hadir dan dia memberkati keluarga kita. Amin. Ya, sebelum kita dengar nanti sharing dari Yosef, Tante Nila berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Tugas kami adalah mengisi kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami isi dengan sebijaksana mungkin menurut kehendak Tuhan. Supaya kami jangan jadi orang yang bodoh dan terjebak di dalam kehidupan dunia yang jahat sehingga kami kehilangan janji Tuhan. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Khususnya keluarga Sekinah. Berkati kami Tuhan. Kami ingin janji Tuhan itu menjadi milik kami. Sorga yang mulia itu. Kami ada di sana nanti bersama-sama Tuhan. Kami tidak mau kehilangan momen itu. Tuhan, ajar kami, didik kami. Ingatkan kami terus melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahwa setiap hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami adalah kesempatan. Kesempatan untuk kami berubah. Kesempatan untuk kami menjadi lebih baik. Kesempatan untuk kami beribadah lebih sungguh-sungguh lagi. Kesempatan untuk kami berdoa lebih banyak lagi. Supaya kami akrab dengan Tuhan.
Kesempatan untuk kami mengampuni orang lain, supaya kami pun diampuni oleh Tuhan. Kesempatan untuk kami, Tuhan, membuang semua kesombongan diri, membuang semua keyakinan kami bahwa kami ini pintar, bahwa kami ini luar biasa. Kami mau buang semua itu, Tuhan. Karena tidak ada artinya hidup kami kalau bukan Tuhan yang mengurapi, yang memimpin dan menuntun kami sampai nafas kami yang terakhir. Kami ingin Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sederhana dan singkat pada malam ini. Supaya setiap yang mendengar di dalam ibadah ini diberkati Tuhan. Semakin setia keluarga Shekinah beribadah kepada Tuhan. Semakin diberkati, semakin bertambah dewasa rohaninya. Tidak main-main lagi dengan waktu. Tidak main-main lagi dengan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan sudah ditaburkan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus, Engkau terus berbicara di dalam setiap hati dan pikiran kami. Supaya kami jangan salah di dalam menyikapi hidup ini. Malam ini kami berdoa buat keluarga Yosef, keluarga Bapak Suherman, sekeluarga besar, dan juga Rifka, istri Yusak. Tuhan yang menghibur mereka. Kami tidak mengerti dan kami sedih, kami merasa kehilangan Tuhan. Tetapi setelah jam demi jam, hari demi hari kami renungkan, begitu indah kepergian Yusak Tuhan. Engkau menuntun dia sampai nafasnya yang terakhir, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kematian Yusak menjadi satu kematian yang begitu indah Tuhan. Biar Rifka istrinya juga setia, makin setia kepada Tuhan. Yosef dan kami semua yang mendengar kesaksian ini juga boleh makin setia kepada Tuhan. Berapapun umur yang Tuhan percayakan kami mau terima dan kami mau jalani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, pekerjaan kami. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan Tuhan karena masa pandemi. Biarlah Tuhan buka jalan supaya punya pekerjaan lagi Tuhan. Hidup ini begitu susahnya sekarang ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau tidak akan biarkan kami kelaparan. Pasti Tuhan akan buka jalan asal kami setia dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Biar kami boleh saling tolong bertolongan Tuhan. Mungkin kami tidak bisa membagi uang, karena kami pun terbatas, tapi kami bisa bagi informasi supaya ada lowongan pekerjaan, ada apa yang baik yang boleh dikerjakan. Sehingga kami boleh semuanya ada pekerjaan sehingga hidup kami tercukupi. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang sedang lagi isoman Tuhan berkati, kuatkan dan sembuhkan Tuhan. Supaya di dalam masa isoman menjadi masa pengkoreksian diri yang belum terpapar juga Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Juga sama-sama merenung dan mengintrospeksi diri kami. Kami tidak sebutkan satu persatu Tuhan, tapi Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan jamah setiap keluarga yang mengalami sekarang ini sakit COVID. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah Engkau sembuhkan. Kami percaya yang lain pun Tuhan akan sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami terima firman-Mu dengan hati yang percaya. Karena ketika kami percaya, disitulah iman kami bertumbuh Tuhan. Dan dengan iman yang bertumbuh itu kami bisa mengucap syukur buat setiap kehidupan yang kami jalani. Apakah hidup kami pas-pasan ataukah hidup kami berkelimpahan? Kami jalani semuanya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menyertai kami keluarga Shekinah dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan kami akan sharing-sharing dengan kesaksian. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum Tante serahkan waktu kepada Yosef, Yosef coba tampilkan, kita sekarang Shekinah buka dompet peduli Shekinah. Dompet peduli, apa judulnya Yosef, coba ada nggak Seth? Dompet peduli
COVID, dompet peduli COVID. Ini bukan untuk umum, tapi khususnya untuk keluarga intern Sekina ya. Ada yang perlu dibantu, kita akan bantu. Mungkin kita tidak bantu banyak, setidak-tidaknya kita punya simpati dan empati ya. Dompet peduli itu sudah dibuka per hari ini. Ya, nanti boleh ditransfer ke BCA Guanardi. Guanardi ini adalah Bapak Aiguan yang biasa memang selalu menangani sosial. Ya, dan juga angka nominal terakhir diberi kode angka 7. Misalnya 100.000, 0 yang terakhir diganti dengan angka 7 supaya memudahkan untuk mencatat ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Seberapapun sumbangsi saudara itu menjadi berkat bagi orang lain ya. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Yosef. Kita akan dengar bagaimana adiknya Yosef punya kehidupan ya. Dia juga anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Silakan Yosef. Ya, selamat malam teman-teman semua. Bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa sekali. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua untuk supportnya, doanya selama adik saya sakit sampai dia dipanggil pulang oleh Tuhan juga. Saya rasakan begitu banyak perhatian dari saudara-saudara semua. Tuhan Yesus begitu baik bagi keluarga kami. Sejujurnya saya emang masih syok sampai sekarang. Dada sebelah kiri saya juga masih berasa sakit gitu ya kalau ngingat atau kalau mau cerita gitu ya. Tapi saya harus sharingkan. Sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman yang masih isoman, tetap semangat. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan supaya kembali seperti semula. Adik saya ini seumur hidupnya yang saya sedihkan itu belum pernah sakit sama sekali dia. Maksudnya belum pernah masuk rumah sakit. Saya berkali-kali cerita sama Feni, kasihan juga ya Yusak ya. Selama hidupnya belum pernah sakit, belum pernah masuk rumah sakit, dirawat. Sekalinya dirawat sampai lama gitu. Bahkan terakhir sampai dia menghembuskan nafasnya terakhir, nggak sempat pulang dulu ke rumah, nggak sempat ketemu dulu sama anaknya dan istrinya. Merupakan pukulan yang berat bagi kami ya. Tapi yang mau saya saksikan di sini dari awal begitu si Yusak terpapar, ini nih dia terpapar yang kedua kalinya, saudara-saudara. Sebelumnya dia bulan Februari terpapar yang pertama, cuma isoman di rumah. Nah yang kedua kali ini bulan Juni tanggal 15 dia di WA keluarga, Yusak positif lagi gitu. Gak ada gejala, kalau kali ini gejalanya demam. Udah ada orang menyarankan udah langsung dirawat aja, karena kan ada gejala takutnya sesak atau gimana ya. Tapi Yusak masih kepikiran sama keluarganya, dia takut keluarganya kena semua gitu. Jadi tanggal 16 semuanya di swab PCR, istrinya, anaknya, mertuanya dan membantunya, dan semuanya positif. Akhirnya tanggal 17-nya Yusak nganterin mereka ke rumah sakit. Masih cuma demam-demam biasa aja, makanya dia berani nganterin ke rumah sakit. Tiba-tiba tanggal 17 itu ketika dia di rumah sakit lagi nunggu dokter, sesak nafasnya, sesak nafas sampai dia pingsan. Puji Tuhan, emang udah jalan Tuhan, ketika dia sesak, ketika dia pingsan itu dia ada di rumah sakit, jadi langsung bisa dilarikan ke UGD. Singkat cerita, setelah di UGD, saya nyari-nyari rumah sakit dan dapat. Dengan pertolongan Tuhan juga, bisa boleh dirawat. Selama dia dirawat, saya lihat sih semangat untuk sembuhnya sangat tinggi sekali ya. Nggak ada kata mengeluh atau nggak ada kata putus asa. Tiap malam dia
sering video call sama keluarga, sama kita semua. Bahkan dia minta didoain sama Tante Nila sejak tanggal 21 Juni. Saya ingat banget, saya WA Tante Nila, Tante, mau nggak malam ini berdoa untuk Yusak? Kata Tante, oke deh. Nggak lama besoknya dia minta berdoa lagi. Kata Tante, udah setiap malam aja kita putuskan untuk berdoa bersama-sama gitu melalui WhatsApp call ya, video call di WhatsApp gitu. Setiap malam kita melihat progres kesembuhannya tuh ada gitu, walaupun sedikit tapi ada, bukannya nggak ada sama sekali. Sampai tanggal 22 Juni saturasi menurun, dia harus di ICU. Sejak tanggal 22 di ICU dan terpisah sama istri sama anaknya. Sebelumnya kan dia dirawat bertiga, tapi karena Yusak di ICU, anak istrinya juga nggak ada gejala, akhirnya pulang. Nah, selama di ICU ya kita paling kontakkan lewat WA, lewat telepon, lewat video call. Semangat untuk sembuhnya sangat tinggi banget dia. Pengen sembuh, pengen buru-buru pulang, pengen buru-buru pindah ke ruangan biasa. Karena di isolasi ICU itu benar-benar apa ya? Mungkin kalau orang yang mentalnya nggak kuat itu pasti dia drop, pasti dia down. Karena Yusak juga bilang sekeliling dia udah banyak yang tumbang. Saya juga nggak nanya sih tumbangnya itu maksudnya gimana. Cuma mungkin udah pada meninggal. Tapi puji Tuhan ketika saya WA, ketika video call ya Yusak masih semangat terus gitu. Sampai dia di swab PCR lagi masih negatif, CT-nya masih rendah. Lalu berjalannya waktu dari tanggal 22 sampai tanggal 9 Juli dia di swab PCR lagi dan hasilnya negatif. Dia senang banget tuh waktu hasil negatif. Dia pikir sebentar lagi pindah ke ruangan biasa dan sebentar lagi pulang pemulihan di rumah. Cuma rumah sakit bilang kalau swab PCR negatif sekali belum bisa menjamin. Akhirnya harus swab PCR lagi. Tanggal 10 dia swab PCR lagi dan hasilnya negatif lagi. Dia senang, dia bilang Tuhan Yesus baik. Semua teman-temannya, dari teman grup SMP, grup SMA, kantor, keluarga, semua bilang kalau dia tuh udah oke, udah baik gitu. Waktu tanggal 10 mendengar hasil negatif itu. Tapi waktu hari Minggu, tanggal 11 ya, tanggal 11 dia bilang dia ada batuk, dadanya itu sakit katanya. Saya pikir kalau dada sakit kemungkinan juga mungkin angin atau apa gitu ya. Akhirnya mungkin ditorak lagi sama dokter. Cuma kita baru mengetahui hasil toraknya itu ketika Yusak udah meninggal. Sebelum meninggal itu dia tanggal 12. Tanggal 12 itu dia WA Tante Nila yang tadi seperti yang tadi saudara-saudara sudah lihat ya. Dia selalu tuh kalau dia habis WA sama siapa, sama Tante Nila atau sama Ko Hendri atau sama siapa gitu, kasih dia screenshot, kasih ke keluarga gitu ya. Kita semangatin lagi, puji Tuhan, Yusak udah sehat, udah sembuh. Tante Nila juga bilang ke saya, Yusak udah WA panjang lebar gini. Cuma lagi hari Senin itu kan saya lagi posisi di Cilegon, jadi saya belum menanggapi itu ya. Sampai pada malam, tanggal 12 malam itu juga masih biasa ngobrol di WA grup sama keluarga. Dia bilang penciumannya udah balik lagi, besok minta bawain air kelapa hijau, jahe. Makanya kita pikir fine-fine aja. Sampai jam 3 pagi saya dapat telepon dari papa suruh segera ke rumah sakit gitu. Karena Rifka udah duluan ke rumah sakit. Jam 3:30 lah saya berangkat ke rumah sakit. Rifka udah nyampe duluan. Dapat kabar jam 3 itu katanya Yusak tiba-tiba drop.
nadinya menurun, saturasi menurun. Dokter jaga putuskan mau pasang ventilator. Keluarga bilang, dia telepon ke Rifka bilang, ya udah dok, nggak apa-apa, pasang ventilator aja, lakukan yang terbaik lah untuk Yusak gitu kan. Selama Yusak mau dipasang ventilator, kita jalan tuh ke rumah sakit. Rifka udah nyampe duluan, ternyata sebelum dipasang ventilator, udah drop, nadinya turun terus. Ketika Rifka datang, Yusak juga lagi dipompa jantungnya, tapi ya nggak tertolong. Ketika nggak tertolong, saya juga posisinya masih belum nyampe rumah sakit tuh, baru tinggal belok sedikit ke EMC. Tapi Rifka udah bilang Yusak udah pergi. Aduh, syok banget, kaget banget. Saya juga nggak langsung bilang Tante Nila, saya sampai rumah sakit dulu, nenangin Rifka. Baru saya juga bingung gitu, gimana ya cara bilang ini ya. Orang kemarin udah sembuh, mas sekarang bilang udah meninggal. Saya nggak bilang ke mama saya tuh. Saya cuma bilang Feni, Yusak udah meninggal, Feni kabarin Tante Nila. Nah baru mama saya dapat kabar dari mertuanya Yusak. Akhirnya mama saya telepon Tante Nila dan mereka ya syok lah, kaget, nangis. Tapi saya nggak mau cerita tentang bagaimana kesedihan kita, bagaimana kehilangan kita terhadap Yusak. Tapi yang saya mau tekankan di sini, dengan saya merenungkan apa yang Yusak pernah katakan, Yusak pernah chatting selama dia sakit. Bayangin aja orang biasa aja kalau sakit udah 5 hari aja di rumah sakit udah bosan banget. Ini dia 26 hari di rumah sakit, 21 hari di ICU, isolasi. 1 hari, nggak sampai 1 hari lah. Dia meninggalnya nggak di ICU isolasi, meninggalnya itu di ICU biasa. Jadi ketika udah negatif, malam itu dipindahin ke ICU biasa jam 2. Jam setengah 2 aja dia masih ngobrol sama dokternya, masih telepon, masih chatting sama dokternya. Jam 2 dipindahin ke ICU biasa. Tiba-tiba ya jam 3 kurang berapa gitu, dia drop. Pakai dokter buru-buru hubungin keluarga. Tapi yang mau saya saksikan, saya bersyukur juga, puji Tuhan, selama dia di rumah sakit, dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah berkata negatif. Dia juga fokus dengan penyembuhannya, fokus dengan Tuhan. Karena saya lihatnya dia sering sharing firman, saya juga sering sharing firman ke dia, sering dengar lagu-lagu rohani yang buat dia tenang. Dia bilang dia nggak mau dengar berita-berita COVID di luar. Dia bilang dia cuma mau fokus sama penyembuhan dia dan mau dengar lagu rohani aja. Mengucap syukur selama hidupnya, dari kecil lah kita kan cuma berdua ya. Kalau dibilang nggak deket ya nggak mungkin, karena kita cuma berdua saudara. Dari kecil sudah berdua, sudah deket. Kalau pas sebelum nggak COVID mah kita tiap minggu pasti ketemu di rumahnya Yusak setiap Rabu tuh. Tapi semenjak COVID ini emang kita jarang sekali ketemu, bahkan nggak pernah ketemu kumpul-kumpul gitu. Paling kalau ketemu juga Yusak main ke rumah saya di depan rumah, saya juga mau ke rumah dia di depan rumah aja, ngobrol, nggak masuk ke rumah. Tapi yang mau saya saksikan di akhir hidupnya, benar-benar dia berada pada level iman yang tinggi. Seperti yang Tante Nila katakan, dia bilang terlintas dalam pikiran dia, kalau Rabu mau lepas oksigen, Rabu mau pulang ke rumah, ya Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan dia, dalam pikiran dia itu. Nggak tahu ya, kalau orang dunia mungkin bilang firasat ya, tapi saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus yang sudah dikerjakan dalam kehidupan Yusak. Bahkan kalau saya merunut kembali, ketika dia masuk ICU tanggal 22, tanggal 23 itu dia sempat kirim renungan ke WA Group. WA Group, judul renungannya itu Move On. Di situ isinya pesan bahwa kita jangan terlarut dalam duka cita,
Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Itu semua sudah kehendak Tuhan. Tuhan yang punya kedaulatan. Ya tugas kita yang masih hidup ini memelihara iman kita. Jangan sampai ketika kita mengembuskan nafas terakhir kita tidak ada dalam Tuhan. Tapi biarlah iman kita boleh tetap teguh. Dan saya yakin dan percaya Yusak sudah berada dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Kematian hanya sementara. Tante Grace bilang kematian orang yang percaya dalam Tuhan itu seperti tidur, hanya sementara. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, kubur-kubur orang benar akan dibangkitkan dan naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua doa, support, perhatian buat kita semua, buat kami semua, sehingga kami menjadi kuat, sehingga kami boleh tabah menghadapi ini semua. Terima kasih. Kayaknya itu aja Tante Nila. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan ya. Kalau Yosef sudah bersaksi, bukan berarti nakut-nakutin kita gitu ya. Bukan, tapi memang kita harus dengar berita ini, kita harus dengar. Ya, jadi yang lagi isoman ini bukan berita negatif, tapi tetap kita yakin setiap itu kan kedaulatan Tuhan ya, mati dan hidup. Pokoknya Tante Nila berdoa semua yang kena akan sembuh. Negatif itu adalah artinya kalau kita nonton, wah di situ mati 20 orang. Kesaksian yang hidup, yang menguatkan kita, memberkati kita, itu boleh kita dengar. Dan sampai saat ada yang mau sharing? Nggak ada ya? Nggak ada nih, nggak ada yang mau sharing nih. Halo. Tante Nilanya keluar teman-teman, gimana ya? Tungguin aja Pak. Samuel atau Eva mana? Sep, gue mau nanya, Sep. Iya. Si Yusak ada komorbid nggak? Yusak itu nggak ada komorbid, cuman dokter bilang itu obesitas. Kalau obesitas itu termasuk komorbid. Jadi sistem metabolisme dia kan jadi nggak bagus. Harusnya kalau orang yang normal itu dimasukin plasma atau dimasukin gamma ras saja udah bagus gitu ya, udah cepet gitu reaksinya terhadap obat. Tapi karena dia obesitas. Emang si Yusak beratnya berapa? 107. Wah. Makanya. Samuel berapa, Sam? 107 beratnya. Saya 99. Waduh. Waduh, satu lagi tembus 3 digit. Tapi tingginya 178, Ki. Yusak tingginya sama kayak saya 165, tapi beratnya 107. Mama udah wanti bilang diet atau enggak olahraga gitu. Semua ya gitu. Nggak gampang emang dia nafsu makannya tinggi kalinya. Bukan, dia kan kerja. Oh, dia kerja entertain. Terus. Makan terus katanya, sering entertain orang. Sep, kalau boleh tahu itu hasil toraknya yang dokter bilang. Jadi gini, hasil torak tanggal 8 itu saya makanya herannya gini, dokter cerita tanggal 8 itu
sudah bagus hasil toraknya, paru-parunya udah hitam lagi. Setelah dikasih Actemra itu inflamasinya dokter bilang stop. Makanya kita seneng tanggal 8, begitu tanggal 7 kan di swab negatif, tanggal 8 ditorak kan. Ditorak, toraknya udah bagus. Tapi waktu hari Minggu tanggal 11 itu dia bilang dadanya sakit lagi, sesek. Dokter torak lagi, baru keluar tuh tanggal 12. Tanggal 12 itu paru-parunya kembali putih lagi. Saya juga nggak tahu. Dokter juga nggak bisa menjelaskan ya. Dia bilang nggak tahu. Mungkin Bang Filipus gimana tuh? Pernah dapat case kayak gini nggak? Namanya badai sitokin atau apa ini? Nggak tahu juga saya. Gimana Bang? Badai sitokin tuh mirip kayak Raditya Oloan ya, Pak Yosep ya? Iya, jadi dia udah sembuh, virusnya udah nggak ada. Tapi si sitokin ini yang bikin inflamasi di mana-mana. Ya, jadi kayak peradangan. Paru atau di jantung. CT-nya terakhir berapa Pak Yosep kalau boleh tahu pas dinyatakan swab terakhir negatif itu? Bilang ya. Iya. Oke. Oh, ada nih gue nih. Bentar. Ini apa antigen? Oh, negatif nggak ada CT-nya, udah negatif. Kalau negatif. Tanggal 1 udah negatif, tanggal 7 udah negatif. Tanggal 7, tanggal 8 hasilnya negatif, tanggal 10, tanggal 11 hasilnya negatif. Tapi karena dia sesek, dadanya sakit, jadi mungkin dokter ditorak lagi ya. Itu waktu pindah ruang ICU yang biasa dilepas oksigennya ya, tadinya di oksigen atau? Nah, mekanismenya saya nggak tahu. Cuman kata apa namanya dokter jaga dia bilang kan harus dari isolasi ke ruang ICU biasa pasti kan di steril semuanya kan. Yusak juga disinfektan semua dia, sampai ke alat-alatnya disinfektan. Tapi saya rasa sih si HFNC-nya ini nggak dicabut, saya rasa sih gitu, nggak dicabut. Cuma ganti yang di ICU biasa. Orang jam 2 itu dia pindah ke ICU biasa masih normal, masih normal. Gitu jam 3 kurang 5 atau kurang berapa gitu. Drop nadinya. Sep. Cuma kenapa pindahinnya tengah malam ya waktu kita nggak ada ya, Sep ya? Ya. Sebenarnya kan requestnya udah dari hari Senin siang, Tante. Oh. Tahu kan mesti ACC dokter dulu kan. Iya, kan masa pindahin pasien bukan tengah malam itu ya, subuh ya, pagi-pagi ya. Saya rasa sih si Yusaknya yang udah minta pindah duluan, Tan. Oh, udah karena dia emang udah iya dia udah nggak sabaran mau pindah karena dia pikir kan kalau di ruang isolasi di ruang ICU biasa kan bisa ditungguin udah gitu suasananya lebih enak lah. Iya, nggak serem gitu. Kalau sendirian kan kayaknya nggak enak banget ya. Mungkin juga perawat sama dokter juga maunya besok siang. Cuma karena jam 9 itu dokter penanggung jawabnya udah visit dan di ACC boleh pindah, Pak Yusuf mungkin menggebu-gebu mau pindah kali. Nah, soalnya dipikirnya gini, kalau dia pindah malam, pagi itu Rifka udah bisa datang. Iya. Gitu. Maksudnya kan kalau misalnya pindahnya pagi atau apa kan biasa kan prosedurnya lama tuh. Lama, iya benar. Baru bisanya malam atau sore gitu. Cuman dipikir di Yusuf bilang pokoknya udah biar pagi Rifka bisa datang. Bersyukur juga sih Tante nggak pindahnya besok siang. Kalau pindah besok siang mungkin kalau misalkan dia meninggal di ICU isolasi kan kita nggak bisa ketemu, nggak bisa lihat. Iya, nggak bisa ketemu, nggak kelihatan ya. Ya memang semua udah jalan Tuhan lah ya. Kalau udah waktunya Tuhan, semua jalan kayaknya ya tertutup. Memang udah waktunya Tuhan. Tapi memang indah banget ya. Jadi dia tuh sampai detik akhirnya dituntun oleh Roh Kudus. Jam 11 malam itu dia masih di WA keluarga. Dia bersihin hidungnya tuh. Dia bilang hidungnya banyak kayak seperti
ingus yang apa namanya kental-kental gitu kayak apa sih apa namanya? Gitu. Iya begitu dia itu keluar semua dia bilang nafas lebih enak nih. Penciuman malam itu jam 11 malam di WA Habis grup. dibersihin tuh, habis dibersihin hidungnya. Iya habis dia nyingsring gitulah tante. Karena kan HFNC itu bikin hidung kering kan? Iya. Dia sering mimisan juga karena pakai HFNC. Sering mimisan. Iya, karena kan tekanan tinggi. High flow apa tuh? Nasal. Emang cucinya pakai apa sih? Cuci CL apa? gitu. Cuci hidung. Enggak, dia nyingsring sendiri tante. Oh, nyingsing sendiri. Kirain cuci hidung pakai apa gitu. Enggak. Oh. Tante lihat sendiri kan 2-3 hari ini kan dia udah bisa ngomong, udah bisa chatting panjang lebar. Bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Iya. Ya. Matanya juga berbinar-binar gitu matanya. Kan tante pernah bilang matanya sekarang berbinar-binar mata Yusak itu gitu. Nggak sayu lagi. Gitu. Semua temennya yang ke rumah duka kemarin ya kaget banget. Ya memang dia bilang semua ke semua orang dia udah sembuh. Oh, dia ngabarin ke orang-orang, ke teman-temannya ya? Grup tante, di grup SMP, grup SMA, di grup kantor, grup keluarga Bandung, keluarga satu. Iya. Makanya begitu jam 3.40, 45 itu keluarga juga syok juga. Lo bukannya udah sembuh kemarin, bukan udah enak. Ya, itulah. Ya rupanya sembuhnya ya sembuh sempurna. Pulangnya pulang ke rumah bapak ya Sep ya. Bukan pulang ke rumahnya sendiri gitu. Petrina, Iwan udah pulang ke rumah belum? Hari ini belum tante jadinya karena tadi dokter terakhir visit itu tadi sore saturasinya sempat 96 ya tante. Jadi terus kemudian toraks, tapi di toraks ronsen toraksnya itu makin banyak bercak putihnya. Oh, jadi kalau menurut dokter klinisnya ini udah baik, tapi ronsennya ada penambahan gitu. Jadi dokter mau lihat 2 hari lagi mungkin tante, nanti ronsen lagi. Oh begitu ya? Iya, karena kalau dari klinisnya udah baik tante sebenarnya. Jadi saturasinya udah ya udah termasuk normal lah gitu ya. Emang kalau lagi keadaan begitu nggak bisa isoman di rumah ya? Mungkin karena ngelihat dari toraksnya tante ya, dari ronsennya. Iya. Dokter mungkin masih mau stabil dulu kali tante ya. Karena tahu tante tiba-tiba dia drop lagi kan bahaya. Ini ya tante. Makanya lihat 2 hari dulu kata dokternya nanti. Iya. Soalnya semalam dia ngabarin tante doain ya kalau aku udah mulai stabil, oksigen udah dilepas. Jadi ya, aku bisa pulang hari ini katanya. Iya, Iwan jangan tante bilang Iwan jangan lama-lama di sana. Iwan harus cepat pulang. Iya, dok pengen pulang ya. Iya, isoman di rumah aja. Memang kemarin dokter bilangnya kalau stabil terus hari ini memang dokter bilang bisa isoman di rumah. Tapi ya karena hasil teraknya itu ada penambahan bercak gitu. Jadi dokter mau lihat lebih dulu 2 hari. Tapi dia nggak batuk ya katanya ya? Udah enggak sih, makanya kan dokter bilang antara gejala klinis sama toraksnya agak bertolak belakang gitu katanya jadinya. Gitu ya udah kita doain terus lah supaya makin membaik, isoman di rumah aja. Iya. Lebih tenang juga. Iya. Lebih tenang kalau di rumah. Itu Boy juga udah makin itu katanya makin sehat. Ronald sama Suyani udah negatif. Banyak. Hendra juga ya udah mulai membaik. Yuli semua dengan anak-anaknya. Tinggal Hendra ada meriang dikit ya Hen ya tadi malam ya. Tadi malam ya Hendra masih meriang tuh tadi malam ya. Iya. Nah, hari ini sih puji Tuhan sih enakan sih. Iya, jadi obat memang sering itu ya keringatan juga ya tante. Iya, demamnya 3 hari. 3 hari hampir 4 hari lah. Udah demam, badan pada sakit. Badan nih pada sakit, dipegang pada sakit semua nih.
Terus tante nggak kuat itu, nggak kuat AC, kena air aja nggak kuat. Kedinginan. Padahal nggak pasang AC. Terus ada 2 hari nggak mandi, nggak berani kena air. Ini sih normal kita, maksudnya nggak panas badan. Suhu sih normal ya, 35,7, 36. Itu mah normal, itu mah normal. Tapi suka keringetan aja tante. Nggak enak ya? Iya, suka kayak keluar keringat dingin aja gitu, lagi dingin aja kan suka Iya. keluar keringat dingin. Ya, karena masih belum sehat ya, belum pulih ya. Tapi tetap aja diminum obat demamnya. Oh. Iya. Tante nggak ngukur panas ya. Jadi hari pertama tuh tante cuma berapa ya kita ya Naya dia waktu ke rumah sakit ya 36, berapa gitu ya. 36, berapa gitu. Normal loh. Tapi tante demam. Heran deh. Tapi tante demam. Jadi tante minum terus obat demamnya. Nggak terlalu panasnya tinggi. Jadi tante minum terus obat demamnya gitu. Yang penting jangan takut, pikiran positif terus. Hati yang gembira ya artinya bukan harus bernyanyi terus, tapi hati yang gembira ya kita bisa menguatkan orang lain padahal kita sendiri juga lagi sakit, itu jadi merupakan hati yang gembira gitu. Itu yang tante lakuin gitu. Tante bantu orang-orang aja melalui WhatsApp nyariin obat, siapa yang nggak punya obat gini-gini, tante langsung ke apotik, bukan pergi melalui WhatsApp, tolongin dong sediaan obat gini-gini, entar diambil nih pakai Gojek gitu. Jadi akhirnya ngurusin orang nggak terpikir, sendiri tuh sakit gitu loh. Sampai akhirnya rasanya Tuhan, aku nih sehat nih kata saya. Aku sehat, aku bisa melayani terus di sini, aku bisa tolong orang gitu. Nah itulah yang jadi bentuk hati yang gembira itu bukan kita ketawa terus, tapi juga ternyata hati yang gembira itu adalah ketika kita melayani orang, kita rasa bahagia, itulah udah hati yang gembira gitu. Ya, jadi Hendra kalau masih bisa ngurusin kerjaan apa, jadi kita nggak mikirin sakitnya. Iya kan masih bisa kan kerja dari rumah misalnya, ada orderan, ambil aja orderannya. Jadi Yusak nggak mikirin sakitnya. Iya, terima kasih Tante. Iya. Si Dewi ada nggak nih ya Dewi? Dewi ikut Zoom nggak nih? Dewi nggak pernah ikut Zoom dah kayaknya. Yosep, ntar di absen dong. Udah bisa nggak? Tante pengen tahu siapa yang hadir. Yang nggak hadir tuh kenapa gitu. Sorry Tante. Udah ngomong sendirian nih, belum di-mute. Biasanya Korobet ada yang absen nih. Saya nggak perhatiin Tante tadi partisipannya kalau nggak salah 42 ya, sekarang tinggal 34. Kris, Papa gimana kabarnya Kris? Siapa Ci? Itu bapaknya Kris, Pak Ocan gimana? Masih demam Tante. Masih demam. Iya, sama. Jadi tante-tante saya. Iya, Tante Di Eva. rumah Papa sendiri di rumah, Mama di kamu ya? Iya, Mama di sini. Papa di rumahnya sendirian. Ya, minum paracetamolnya terus ya. Iya tuh dikasih Sanmol sama dokter. Tapi nggak batuk ya? Batuk mah enggak sih, cuma demam doang, ributnya pusing, demam. Antibiotiknya. Iya. Antibiotiknya cuma buat 5 hari sih ya. Tante Mila keluar lagi ya? Kayaknya. Waduh. Daniel udah sehat ya?
Aneh enggak? Cerah nih. Enggak ada. Puji Tuhan sehat. Iya. Udah kayaknya putihan nih. Isoman 2 minggu. Tuh, Minggu. tambah ganteng ya. Kemarin kan pakai masker, sekarang udah buka masker, kayaknya beda. Pengaruh anak kayaknya, jadi semangat. Yes. Mantap. Ada ini di sini ada Putri ya. Si Kris ada nggak? Tante kok tiba-tiba nongol tante. Internetnya putus mulu. Duh. Tiba-tiba nongol. Tante jadi kayak tuyul ya. Ntar hilang ntar nongol ya. Nih tante nih, kita udah kemana-mana. Iya, internetnya putus mulu sekarang. First media jelek banget. Christian mana ya? Ada Christian nggak? Itu Christian, halo. Iya, Tante. Apa demam ya kemarin ya? Iya, hari ini juga masih demam. Tapi Tante lihat tadi udah semangat tuh, lagi apa? Hirup uap panas tuh, di videoin. Iya, Udah jangan terlalu khawatir, Papa pasti sembuh ya. Iya, amin, Tante. Ya. Putri sekarang di mana? Di Sewan ya, di rumah mamanya ya? Iya. Iya, hati-hati lah ya Putri. Hilang lagi tante. Banyak minum air putih ya kayaknya sih. Ya, memang harus tuh. Kata Tung Desam tuh sebenarnya obatnya simple banget, minum air putih yang banyak. Tante juga minum air putih melulu, nggak ada 15 menit minum air. Sampai sekarang nih masih kering terus nih, masih aus terus. Ini tadi Tante dari tadi aja udah minum berapa kali nih, mesti minum melulu. Jadi ini kayaknya kering mulutnya, nggak tahu kenapa. Minum terus jadi ya. Jadi biar panasnya juga keluar lewat urin gitu kan. Iya, karena kita kan minum terus jadi kencing, minum kencing gitu. Jadinya ya segala virus keluar lah di sana. Turun metabolisme juga mesti lancar jadinya. Iya. Metabolisme itu harus makan yang protein melulu. Iya benar, protein terus dikurangin makanan protein. Iya, protein, lemak-lemak jangan tuh. Yang asin-asin juga nggak boleh, yang manis juga nggak boleh, kafein nggak boleh juga. Jadi mesti air putih tok sih kayak Ini makanya orang komorbid diabetes itu yang agak berbahaya dikit karena virusnya berkembang biaknya tuh banyak, berlipat-lipat itu di orang yang diabetes. Dia paling suka manis katanya virusnya ini. Untung saya ganteng tan, nggak manis. Kalau enggak Menghibur diri aja lah tan. Nggak cuma manis tapi mesti ya tante ya. kalau Jova kayaknya manis tuh si Jojo. Jova Leona tuh kayaknya manis tuh. Aduh. Santi, apa kabar Santi? Lama banget nih nggak ngeliat Santi. San? Santi kerja di rumah ya? WFH ya? Enggak Tante, tadi baru pulang, makanya tadi telat joinnya. Oh, joinnya telat, nggak apa-apa lah, masih sempat. Itu kamu WFH apa ke kantor? Saya seminggu 2 kali ke kantor, Rabu Kamis. Oh, iyalah, lumayan lah masih bisa bantu anak-anak online ya, kalau di rumah ya. Iya. Puji Tuhan ya, yang penting sehat ya. Tuhan Tante. Ini di internet Tante dibilang your battery is running low. Wah gawat nih. Kita akhiri aja ya. Ntar Tante hilang lagi takutnya. Hati. Ya Tante. Kita akan akhiri ya. Ya Tante. Ya tadi Tante udah doa penutup. Sampai jumpa lagi. Semua jaga kesehatan ya. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita nggak usah takut. Tuhan pasti sembuhin ya.
Oke, dadah Ade, Aldi, Robert terus, Anda. juga Tante. Yuk, dadah. Yuk, sehat terus semuanya. Baik. Yuk, Yuni, Dedi. Ya, Tante. Ya, yang ulang tahun nggak hadir ya malam ini yang ulang tahun? Lagi ditungguin, nggak nongol. Emang. Si Prancis. Nanti bilangnya. Oh. Lagi tiup lilin, Tante. Lagi tiup lilin. Aduh, yang ulang tahun ditungguin malah nggak hadir nih. Iya deh, oke ya, malam, dadah. Iya, Tante. Nah,